Halo semuanya, pernah nggak sih Anda merasa dunia ini berputar terlalu cepat dan tiba-tiba semua kepastian yang kita pegang erat-erat rasanya hilang begitu saja? Nah, hari ini kita bakal membedah tuntas fenomena itu. Di sesi eksplanasi kita kali ini, kita akan menyelami pemikiran brilian dari filsuf Italia Gianni Vattimo. Lewat analisisnya, kita akan melihat kenapa sih budaya postmodern kita saat ini seringkali terasa membingungkan tapi sekaligus luar biasa membebaskan. Coba bayangkan ini sejenak. Apa yang sebenarnya terjadi kalau kebenaran absolut itu benar-benar mati? Serem atau malah melegakan? Pertanyaan provokatif ini bukan cuma buat bikin dahi berkerut ya. Pertanyaan ini menohok langsung ke jantung asumsi ternyaman kita tentang realitas sehari-hari. Vattimo percaya kita sekarang hidup di era di mana kepastian mutlak sudah pudar. Lalu pertanyaannya, gimana cara kita melangkah tanpa fondasi yang kokoh itu? Oke, biar nggak tersesat, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan menjelajahi postmodernitas, melihat kedatangan nihilisme, merangkul pemikiran lemah, membahas kematian seni, dan ditutup dengan sejarah serta hermeneutika. Tenang saja, perjalanan filosofis ini sudah disusun rapih dan gampang banget buat diikutin. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama dan mencari tahu apa sih sebenarnya maksud Vattimo dengan akhir dari modernitas itu. Titik tolak kita adalah buku fenomenal ini. Vattimo nggak asal berteori dalam ruang hampa loh. Dia membangun idenya dari raksasa-raksasa filsafat Eropa buat mendiagnosis zaman kita. Intinya, dia melihat kalau modernitas itu selalu digerakkan oleh satu dorongan obsesif. Sebuah dorongan tanpa henti untuk selalu mencapai kemajuan yang baru. Dan pergeseran paradigmanya luar biasa drastis. Dulu, di era modernitas, kita bertindak seolah-olah sejarah itu punya tujuan akhir yang agung. Tapi sekarang, di era postmodernitas, kita sudah berpindah dari sejarah yang punya tujuan mulia ke masyarakat konsumen di mana kemajuan itu nggak lebih dari sekedar rutinitas beli HP atau mobil model terbaru tahun depan. Udah nggak ada lagi tujuan agung. Kita seolah-olah sedang berada di sebuah fase akhir sejarah. Nah, dari situ kita bergerak ke bagian kedua. Sebuah kata yang sering kedengaran seram, tapi sebenarnya jadi kunci buat memahami dunia kita. Nihilisme. Dengar kata nihilisme, tolong jangan panik dulu. Nihilisme di sini sama sekali bukan berarti keputusasaan atau hidup gelap gulita. Ini cuma proses pencerahan, di mana kita sadar bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran mutlak yang nggak bisa diganggu-gugat, ternyata cuma sekedar opini, nilai subjektif, dan keyakinan belaka. Sistem-sistem rasional itu ternyata lebih sering berfungsi sebagai alat persuasi, bukan hukum alam yang kaku. Paradoksnya begini, dengan menempatkan akal manusia di pusat segalanya, kita menciptakan peradaban teknologi yang super canggih. Tapi ironisnya, teknologi ini merasionalisasi semuanya sedemikian rupa, sampai-sampai segala hal, bahkan kebenaran itu sendiri, berubah cuma jadi objek yang bisa dikendalikan. Kebenaran direduksi menjadi sekadar nilai tukar di masyarakat, persis kayak komoditas yang diperjualbelikan. Lalu, gimana cara kita bertahan di krisis ini tanpa jadi depresi? Mari kita masuk ke bagian ketiga dan berkenalan dengan konsep Vattimo yang sangat memukau, merangkul pemikiran lemah. Menggunakan konsep dari filsuf Heidegger, Vattimo membandingkan dua strategi. Dulu orang maunya Überwindung, meninggalkan masa lalu sepenuhnya secara heroik. Tapi kenyataannya kita nggak bisa melakukan itu. Sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah Verwindung. Ini adalah proses di mana kita menerima, mendistorsi sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan sembuh dari masa lalu itu. Nggak ada yang dihapus, cuma disesuaikan. Satu hal yang harus digarisbawahi, pemikiran lemah itu sama sekali bukan ejekan atau tanda kebodohan. Ini justru alat yang memberdayakan. Saat kita sadar kalau realitas itu fleksibel dan terbentuk dari jaring-jaring interpretasi, kita jadi punya kebebasan. Kita nggak lagi terbelenggu sama dogma-dogma kaku. Pemikiran lemah ngasih kita ruang untuk bernapas lega. Lanjut ke bagian keempat, mari kita lihat gimana ide-ide filosofis tingkat tinggi ini ternyata terjadi tepat di ruang tamu Anda lewat apa yang disebut kematian seni. Vattimo memetakan kemunduran seni ini lewat 3 tahap yang sangat jelas. Pertama, seniman mendobrak batas tradisional, misalnya bikin teater di pinggir jalan. Kedua, penemuan fotografi bikin karya seni direproduksi massal dan kehilangan pesona autentiknya. Dan ketiga, ini yang paling kerasa, sekarang semua kehidupan kita didesain secara estetik. Seni nggak lagi diam di museum, dia melebur ke dalam keseharian kita. Contoh paling gong dari fenomena ini tentu saja pop art.
Bayangkan, dari seni yang bentuknya monumen abadi nun jauh di sana, tiba-tiba kita memuja lukisan kaleng Soup Campbell karyanya Andy Warhol. Di sini, garis batas antara karya seni jenius kelas tinggi dengan dunia televisi dan iklan yang konsumtif benar-benar lebur tanpa sisa. Dan coba kita lihat soal hiasan atau ornamen. Dulu, hiasan itu cuma pelengkap di pinggiran. Esensi itu yang utama. Tapi di era postmodern, karena kita udah nggak punya lagi satu kebenaran metafisik yang kuat, tebak apa yang terjadi? Elemen-elemen dekoratif yang tadinya cuma tempelan, sekarang justru jadi bintang utamanya. Estetika kita didominasi oleh permukaan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Di sini kita akan membahas bagaimana kita memahami sejarah dan realitas di dunia yang dipenuhi dengan interpretasi ini. Begitu Anda paham apa itu hermeneutika, Anda bakal sadar bahwa nggak ada jalan keluar dari dunia interpretasi ini. Sesimpel itu. Segala hal yang kita alami, kita lihat, dan kita rasakan selalu difilter melalui lensa budaya dan bahasa kita. Nggak ada objektivitas murni 100%. Fatimo benar-benar menekankan hal ini. Karena seluruh realitas kita dibangun di atas fondasi bahasa, maka apa yang selama ini kita yakini sebagai kebenaran sebenarnya terbentuk lewat persuasi dan tradisi sosial kita. Bukan cuma soal fakta ilmiah yang dingin, kalau masyarakat kita sepakat mempercayai sesuatu, ya itulah realitasnya. Kutipan ini pas banget buat merangkum semuanya. Penyebaran teknologi media udah bikin dunia ini terkontaminasi secara budaya. Maksudnya begini, udah nggak ada lagi tuh budaya lian yang benar-benar murni dan terisolasi sempurna. Dunia kita ini sekarang lebih mirip lokasi proyek raksasa, di mana berbagai budaya saling campur aduk membentuk sesuatu yang baru. Jadi, apa sih pesan utamanya? Kematian dari kebenaran absolut itu sama sekali bukan kiamat tragis yang harus kita tangisi. Justru, dengan mengakui bahwa semuanya itu lemah dan bisa diinterpretasikan, kita jadi punya alat paling canggih buat memahami kehidupan kontemporer. Ini bikin kita lebih fleksibel dan tentunya lebih toleran. Saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan hari ini. Saat nanti Anda kembali men-scroll media sosial yang penuh dengan ribuan tafsiran dan opini, bagaimana cara Anda menentukan kebenaran versi Anda sendiri? Apakah pandangan filosofis ini mengubah cara Anda memandang realitas sehari-hari? Terima kasih banyak sudah menemani sesi eksplanasi yang seru ini, dan sampai jumpa pada pembahasan kita berikutnya.